Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam program Pelita Injil yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara melalui kebenaran firman Tuhan dan doa, supaya saudara semakin dikuatkan sebelum saudara memulai segala aktivitas dan pekerjaan di sepanjang hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Nas firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-17, di mana di bagian yang pertama ini saya akan membacakan ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menceritakan terlebih dahulu ada sebuah kisah dari sebuah literatur yang saya baca, bahwa suatu hari ada seorang anak balita sedang asyik bermain pasir di pantai ditemani ayahnya. Lalu datanglah penjajah es krim dan sang ayah segera membeli sebuah es krim untuk anaknya. Namun ketika melihat mulut anaknya penuh dengan pasir karena ia barusan bermain pasir di tepi pantai, ia pun urung memberikan es krim itu. Dan ia berkata kepada anaknya yang masih kecil itu, "Ayo sayang, buang dulu kotoran itu dari mulutmu. Buang dulu pasir itu dari mulutmu. Ayah punya sesuatu yang lebih baik untukmu." Ia lalu berkata, "Papa tidak akan memberi es krim sebelum ia membersihkan mulutnya, sebab saya mengasihinya. Saya tidak ingin ia makan es krim bercampur dengan pasir." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi lewat kisah yang barusan kita dengarkan, Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan dan menawarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih baik. Hidup baru yang dipenuhi oleh kasih, damai, dan berkat. Namun sebelum kita menerimanya, kita harus terlebih dahulu membersihkan diri kita dari segala pasir-pasir dosa. Seperti kejahatan, tindak asusila, hawa nafsu, fitnah, dan perkataan kotor. Itu semua bagaikan pasir yang memenuhi mulut kita seperti di dalam mulut balita tadi. Rasul Paulus menyebutkan sebagai kelakuan manusia lama yang harus ditanggalkan. Setelah itu kita harusnya mencicipi dan menikmati indahnya hidup dari manusia baru. Sama seperti es krim itu tidak enak dimakan dengan pasir, ya. Atau pernahkah saudara makan es krim dengan pasir? Saya percaya saudara pasti akan selalu membersihkan mulut saudara terlebih dahulu sebelum saudara menikmati es krim. Ini adalah gambaran bahwa gaya hidup lama, manusia lama kita juga tidak bisa dicampur dengan gaya hidup manusia baru. Kita tidak bisa ada di zona gray zone. Kita nggak bisa setengah ikut Tuhan, lalu setengah lagi kompromi dengan segala kejahatan dunia ini.
Kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan sembari kita menikmati hidup dalam dosa. Yang lama harus ditanggalkan supaya yang baru bisa kita kenakan. Dan mari kita lihat lagi, seperti apakah buah-buah dari manusia yang baru, yakni di dalam Kolose 3 ayat 12 dan seterusnya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudaraku, tanda-tanda atau gambaran dari manusia lama yang sudah kita baca di dalam nas firman Tuhan Kolose 1 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi sudah tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Dan itu semua harus digantikan dengan tanda-tanda dari karakter manusia yang baru. Mari, saya tidak katakan bahwa kita bisa dengan sekejap mengubah karakter kita. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, berjalan bersama Kristus, maka ia laksana bagaikan lembu yang senior yang akan mengajarkan kita untuk melangkah demi langkah di dalam kekudusan dan kesempurnaannya yang sempurna. Apabila Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini, maka ingatlah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara, mengingatkan saudara kembali tentang prioritas yang utama di sini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat rahmat dan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sudah menyelamatkan kami dari cara hidup kami yang lama. Dan di saat ini kami rindu untuk menanggalkan manusia lama kami dan mulai mengenakan manusia baru kami Tuhan. Kami menggantikan segala karakter-karakter buruk dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami untuk berjalan di dalam kekudusan yang sejati. Menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang mencerminkan akan wajah dari Bapa kami di sorga yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Tuhan tolong kami, karena kami ini masih hidup tinggal di dalam daging yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Biarlah kami boleh menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau dengan sungguh Tuhan. Tolong kami juga di dunia kerja agar kami bisa bekerja dengan jujur, agar kami bisa melayani dengan sepenuh hati, kami memberikan yang terbaik. Dan apapun yang kami kerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu menjadi bekal, menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami sebelum kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.